anak-anakku yang di rumah, selamat pagi, selamat bergabung kembali MPLS hari ke-5. Pada kesempatan kali ini, pada hari ke-5, materi yang akan kita bagikan adalah mengenai materi yang pada saat-saat ini baru saja seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampaknya, ya. Anak-anak sudah bisa menebak ya. Ya, jadi materi pada pagi hari ini adalah materi mengenai COVID-19 atau COVID-19. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan mengulas beberapa materi mengenai COVID. Jadi kita bersama seluruh warga masyarakat di Indonesia tengah dirundung kesedihan, kemudian rasa kekhawatiran yang semakin lama semakin tinggi karena di sekitar kita muncul berbagai fenomena atau muncul berbagai ketidaknyamanan yang berhubungan dengan COVID-19. Nah, saya jelaskan ya mengenai COVID-19. Jadi COVID-19 ini merupakan suatu virus ya. Jadi disebut juga virus corona atau coronavirus ya. Jadi ditemukan pertama di mana? Ya, pertama kali yang terinfeksi adalah di Cina, khususnya di kota Wuhan ya. Terjadi pada Desember 2019, berarti pada tahun-tahun yang lalu. Nah, ketika kita melihat di tayangan televisi ketika Wuhan sudah mewabah virus COVID-19, kita sebagai bangsa Indonesia kelihatannya masih landai-landai saja, masih belum berpikir apa itu COVID. Kemudian kita harus kenapa ini? Kalau negara yang sebelah sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Makanya karena belum paham, belum tahu, makanya masyarakat kita terkaget-kaget ketika sudah masuk virus tersebut ke Indonesia. Nah, jadi cara penularannya COVID-19 ini menular secara langsung. Jadi dari orang ke orang melalui droplet atau tetesan air yang keluar saat orang berbicara, kemudian batuk dan bersin. Jadi hanya dengan batuk melalui udara, kemudian bersin, berbicara dengan jarak yang sangat dekat, orang bisa terinfeksi. Kemudian bagaimana virus itu masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, virus itu masuk ke dalam tubuh manusia sampai menimbulkan sakit yang lamanya 14 hari ya. Dan paling cepat, tapi ini ukuran paling cepat itu kalau saya belum pernah mendengar ya. Jadi belum pernah mendengar bahwasanya paling cepat sebenarnya terdeteksi harusnya 1 hari. Ya, itu kalau memang kira-kira daya tahan tubuhnya, imunnya sangat bagus sekali ya. Tetapi normalnya, wajarnya itu yang banyak dialami adalah masa 14 hari. Jadi bisa dikatakan masa inkubasi. Kemudian rata-rata ini jadi yang rata-rata terjadi pada seseorang ketika imunnya agak bagus gitu terjadi pada 5 hari. Jadi hanya 5 hari, paling lama 14 hari. Nah, kemudian di sini Beauty mau mengulas mengenai kontak secara langsung. Kalau langsung berarti kita langsung berhadapan dengan si pembawa virus tersebut. Jadi melalui apa kita bisa terkena virusnya? Yaitu mengenai melalui jabat tangan, kontak langsung ya, berjabat tangan dengan teman mungkin, dengan rekan, jadi lama nggak ketemu, langsung kita menjabat tangannya, kontak langsung, jadi ini sangat berbahaya sekali. Kemudian mencium pipi, ya mungkin ketemu, kalau bahasanya sini merangkul gitu ya, sapaan dekat dengan teman gitu, jadi itu malah lebih bahaya lagi ya.
Kemudian mencium tangan karena virus ini menempel pada tangan dan wajah. Nah, logikanya seperti ini. Ketika orang terinfeksi ya, dia akan mengalami gejala misalnya batuk, bersin. Ketika bersin, tetesannya sudah nyantol di tangan, sudah jatuh pada tangan. Nah, setelah itu kita berjabat tangan, mencium tangannya, langsung saja virus ini langsung masuk ke orang lain. Next ya, sampai di sini jelas ya. Kemudian menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Nah, benda bisa berupa apa saja. Nah, ini misalkan di permukaan benda-benda tertentu, ini virus COVID-19 ini mampu bertahan sampai dengan berjam-jam. Misalnya pada benda-benda tempat minum, gitu ya, tempat makan, ada yang bergantian kacamata mungkin, kemudian ballpoint gitu ya. Ya, next, sudah tahu tadi ya. Kemudian kalau sudah paham sampai di sini, saya jelaskan mengenai tanda dan gejala. Berarti kalau sudah tanda-tandanya apa ya kalau kita itu yakin bahwasanya kita terinfeksi oleh virus corona atau virus COVID-19. Gejalanya ini ya yang umum terlihat itu adalah demam dengan riwayat demam lebih dari 38 derajat Celcius. Jadi demam itu keadaan orang itu panas, kemudian menggigil. Kadang-kadang orang itu juga merasakan malah terasa badan terasa adem, menggigil. Itu namanya demam ya. Kalau kita menyebutnya mungkin badannya lagi nggak enak badan nih, lagi apa, meriang ya. Kemudian tanda berikutnya adalah batuk kering. Jadi batuk kering itu batuk yang tidak banyak mengeluarkan dahak, tetapi sangat menyakitkan sekali di dalam tubuh, di dada terutama, sakit ya penderitanya. Kemudian hidung tersumbat, mampet, layaknya seperti orang yang terkena virus flu ya. Kalau tersumbat berarti hubungannya pilek juga ya, pilek. Kemudian ini mungkin berapa hari selanjutnya setelah batuk, pilek, kita belum merasakan ini saya kena flu apa kena virus corona gitu ya. Nah, yang lebih menonjol lagi setelah itu nanti akan timbul jadi gangguan pada indera penciuman. Ya, jadi orang itu tidak bisa mencium bau. Contoh, minyak kayu putih kita dekatkan di hidung, tetapi tidak berasa apa-apa. Indera penciumannya tidak bisa mendeteksi. Ada bau orang lewat, bau harum, tidak terdeteksi. Ada durian jatuh, tidak terasa baunya. Nah, gitu ya. Kemudian sakit tenggorokan, ya tenggorokannya sakit. Nah, kemudian bisa terjadi diare atau sakit perut, ya. Kemudian apalagi Bu yang menjadi tanda-tanda daripada COVID-19? Yaitu merasa kelelahan, lemah, letih, lesu, loyo, tidak bergairah, ya. Kemudian kalau kita nyebutnya aras-arasen, ndak punya greget, ndak punya gairah. Nah, itu merupakan tanda-tanda COVID-19 juga ya. Kemudian ini yang banyak dialami oleh orang-orang sehingga banyak terjadi angka kematian kalau sudah terjadi yang namanya sesak pada pernafasan. Kalau sudah sampai sesak nafas gitu ya, kalau kita lihat di berita sakitnya kenapa? Aduh, nggak tahu tapi kayaknya batuk, pilek, sesek, ya sesak nafas gitu ya. Makanya sebenarnya untuk hal-hal tersebut, tanda-tanda tersebut sebenarnya sudah kelihatan. Jadi ketika kita sudah terdeteksi tanda-tanda tersebut, stop, jangan melakukan hal-hal yang memicu
gejala-gejala tersebut semakin subur di tubuh kita. Begitu ya anak-anak ya. Masih semangat ya mendengarkan? Iya, di sini juga Bapak Ibu guru setia mendampingi kalian untuk MPLS mengenai penyakit yang sangat membahayakan dan cepat penularannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prosedur pencegahan. Jadi kalau sudah ada gejala, sudah terkena, bagaimana cara mencegah, atau sebelum terkena apa yang harus kita perbuat agar tidak virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Satu, ya, di rumah saja. Pemerintah sudah mencanangkan bahwasanya kita disuruh tidak kemana-mana, cukup di rumah saja. Nah, ketika di rumah, ini ya, hindari melakukan kontak langsung dengan orang banyak, ini tujuannya. Ya, tidak usah berkumpul, apalagi anak-anak dihimbau tidak boleh keluar dari area rumah, jangan bermain di luar rumah, ya. Kemudian kalau sudah di rumah, apalagi ini memakai masker. Nah, ini adalah merupakan problematika ya di masyarakat kita, bahwasannya orang itu disuruh memakai masker. Ya, awal-awal memang terlihat mungkin sumpek, tidak nyaman, tidak kerasan. Nah, untuk apa sebenarnya memakai masker? Ya, apalagi kalau sekarang malah kalau terlihat di berita terupdate itu malah disuruh memakai maskernya double gitu ya. Biar apa ya? Biar virusnya tidak masuk dengan seenaknya. Masih ada pencegahan di beberapa masker yang kita pakai yang agak tebal. Nah, jika terpaksa keluar rumah, ini jika terpaksa ya, harus keluar rumah, mungkin ke apotek, mungkin membeli bahan makanan, itu wajib memakai masker. Anak-anak juga kalau ke sekolah, mau ke pasar, ngantar ibunya berobat, mungkin jangan tinggalkan masker. Saya sangat miris sekali ketika bertemu dengan orang berpapasan di pasar, masker itu penggunaannya tidak betul. Jadi bagaimanapun tidak betulnya, kelihatannya sih pakai masker gitu ya, tetapi ada yang maskernya diturunkan mungkin ya. Jadi mau ngobrol maskernya nggak dipakai, justru ketika ngobrol maskernya harus dipakai. Karena apa? Mungkin ada tadi tetesan yang keluar mengenai orang lain, jadi harus dipakai. Penggunaan masker ini sangat-sangat harus dipahami bagaimana memakai masker yang betul. Ada pakai masker itu, kalau pakai masker medis gitu ya, sekali pakai langsung dibuang, artinya tidak dapat dipakai lagi. Nah, ketika anak-anak memakai di rumah memakai masker kain boleh, tapi aturannya itu dipakai selama 4 jam. Kemudian boleh dipakai lagi bagaimana Bu? Harus direndam dulu, dicuci pakai air sabun. Baru kalau sudah bersih, sudah kering, baru bisa dipakai lagi gitu ya. Nah, jadi maskernya 4 jam sekali kalau masker kain. Nah, kemudian ini selanjutnya setelah pakai masker harus menjaga jarak. Ya, jaraknya berapa? 1 sampai 2 meter. Nah, jika terpaksa jadi keluar rumah mengantri di ATM misalnya, di bank atau di swalayan. Nah, saat berbelanja itu hindarilah kerumunan. Ya, jangan berkerumun. Jadi ya kita ngalah dulu. Harus mau bersabar agar terjaga kesehatan kita gitu ya. Next selanjutnya ya anak-anak ya, masih di prosedur pencegahan COVID-19. Nah, bagaimana caranya Bu? Jadi ada mencuci tangan dengan air menggunakan sabun
airnya yang mengalir ya anak-anak ya. Jadi airnya harus sekali pakai, kalau bisa di keran mungkin. Kemudian di tempat-tempat cuci tangan, artinya harus airnya mengalir, memakai sabun. Karena virus ini sebenarnya dia terkalahkan ketika kita mencuci tangan pakai sabun. Jadi dengan hanya sabun saja dia sudah melemah. Ya, jadi anak-anak harus ingat memakai masker. Jadi setelah misalkan berbelanja, jangan lupa memakai masker. Setelah dan sebelum berbelanja cuci tangan pakai sabun. Ya, kalau kita sudah melakukan secara teratur mungkin tidak berat. Tapi kalau sama sekali tidak ada niatan untuk seperti itu, ya terasa berat ya. Kalau enggak mau cuci tangan ya paling enggak kita punya yang namanya hand sanitizer. Ya. Nah, kemudian makanan, minuman gitu ya, sayuran. Nah, ketika berinteraksi dengan orang di luar, termasuk yang untuk bahan makanan atau sesudah makan, nah itu harus hati-hati juga. Nggak boleh lah kita misalkan kalau dulu misalnya kita bisa selfie update status makan geden, makan bersama. Nah, tidak diperbolehkan. Sementara menikmati makan sendiri dulu agar aman. Nanti kalau mau kongko-kongko, mau keluar, mau makan bersama, mau buka bersama, itu bisa dilakukan pada lain waktu, gitu ya. Nah, kemudian apalagi jangan sentuh area wajahnya. Jadi setelah kita beraktivitas memegang suatu benda, jangan terus pegang-pegang hidung, pegang-pegang misalnya di jidat. Kemudian biasanya anak itu senang dengan seperti ini, berpangku tangan. Ya, jangan. Jadi minimalis tangan ini berada pada permukaan wajah terutama ya. Apalagi yang bisa mencegah? Ya, makanannya harus diperhatikan, harus mengandung nutrisi, harus bergizi, asupannya harus seimbang. Ya, karena apa? Virus ini yang diserang adalah daya imun. Dari mana daya imun tercipta? Nah, dari kekebalan tubuh kita. Nah, dari mana itu? Makan makanan yang sehat, penuh vitamin. Nah, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau bisa, enggak usah beli dulu. Biar higienis, masak sendiri, gitu ya. Kemudian hindari no smoking. Tidak merokok dan menghindari perokok. Gak usah dekat-dekat dengan perokok. Artinya kita perokok pasif itu juga berbahaya sekali. Kemudian no minuman beralkohol. Jangan dulu. Jangan minum minuman yang beralkohol dulu. Sampai di sini anak-anak sudah banyak sekali ya materi yang bisa kita cerna pada pagi hari ini ya. Iya, itu tadi sekilas mengenai pengertian, kemudian bagaimana tanda-tanda, gejala, kemudian pencegahan, gitu ya. Terus kemudian anak-anak saat bepergian harus bagaimana, kan seperti itu. Bu, saya harus bepergian ini, saya itu bepergiannya penting, saya harus ngurus kakak, saya harus kemana, saya memperpanjang SIM STNK, saya harus gimana caranya kalau kita mau bepergian darurat, gitu ya. Nah, batasi bepergian sebenarnya, jadi mengurangi jika tidak penting. Nah, bagaimana kalau seandainya harus bepergian? Nah, itu tadi, jangan lupa memperhatikan beberapa hal yang saya katakan tadi. Sedia hand sanitizer, mencuci tangan, gitu ya, menghindari kerumunan, memakai masker. Nah, sebelum pergi, nah ini harusnya anak-anak tidak dalam keadaan sakit. Karena orang yang sakit, nah imunnya sudah melemah, sudah turun. Jadi cepat dimasuki oleh yang namanya virus COVID-19. Ya. Kemudian tadi harus memakai masker. Kemudian cari waktu yang paling tepat. Ya, artinya paling tepat seperti apa? Ya ke pasar kalau misalnya mau belanja ya hindari yang ramai sekali. Biasanya kalau di desa ada yang namanya
pasaran mungkin, hindari saja. Yang penting kebutuhan kita tercukupi, ya. Nah, kemudian setelah pergi, karena kita terpaksa pergi, pulangnya sesudah pergi harus bagaimana? Tidak pegang wajah, jangan pegang wajah dulu. Kemudian mencuci tangan, terus membersihkan diri. Kalau bisa mandi, bajunya ganti, semuanya dicuci. Ya, kemudian ganti baju bersih. Ya, sampai sini kira-kira sudah aman ya. Artinya walaupun kita bepergian, artinya pencegahan itu sudah ada gitu ya, sudah kita rencanakan lah minimal gitu ya. Kemudian menjaga yang rentan. Rentan itu apa ya Bu? Rentan itu ya yang mendekati bahaya. Contohnya, nah ini seperti tentang kewaspadaan terhadap orang yang sudah lanjut usia. Jadi lah bagaimana kalau orang yang sudah lanjut usia? Ya ini harapan ya tenang, waspada, dan jangan panik sebenarnya. Karena apa? Pikiran kita kalau sudah panik sangat berpengaruh sekali. Ya imunnya turun. Tiap hari lihat berita di televisi, beritanya serem-serem, meninggal berapa ratus, terjadi rumah sakit darurat. Ya, ngeri sekali. Jadi pikiran kita malah semakin tidak nyaman gitu ya. Nah, kemudian COVID-19 ini sangat berbahaya bila mengenai itu tadi orang yang lanjut usia, karena biasanya kalau yang lanjut usia dia sudah ada sakit penyerta, diabetes misalnya, jantung koroner, stroke gitu ya. Iya. Kemudian obesitas itu juga berbahaya ya, orang gemuk itu berbahaya ya. Next, sampai di sini anak-anak paham ya? Ini nanti saya jelaskan sedikit lagi materi tentang COVID-19, yaitu mengenai apa itu yang dinamakan PDP, ODP, dan OTG. Ya. Kalau PDP itu adalah pasien dalam pengawasan, harus diawasi, harus selalu diawasi. Nah ini misalnya dia punya riwayat perjalanan dari atau tinggal di luar negeri atau daerah transmisi lokal gitu ya. Kemudian sering mengalami demam, sesak nafas ini ya. Nah ini harus diwaspadai karena dia pada waktu perjalanannya mungkin bisa terjangkit virus COVID-19. Kalau ODP, orang dalam pengawasan. ODP ini punya riwayat juga perjalanan ke luar negeri misalnya, atau seringkali mengalami demam yang kurang lebih 38 derajat Celcius. Ya, sakit tenggorokan, batuk, pilek, flu, lesu harus dimasukkan ke dalam ODP. Ya, next. Yang terakhir adalah OTG ya. Orang tanpa gejala. Lah ini yang sangat berbahaya. Tidak merasakan apapun. Orang yang tidak bergejala dan kontak dengan kasus konfirmasi dengan COVID-19 atau baru bepergian dari luar negeri atau luar daerah namun tidak menunjukkan gejala. Nah, ini umumnya dimulai dengan imun yang tinggi, kemudian kontak langsung di daerah transmisi. Jadi kalau yang OTG tanpa gejala ini justru malah kita tidak bisa mendeteksi gejala-gejala yang terjadi. Tidak flu mungkin, ya, tidak batuk, tidak sakit tenggorokan, tetapi dia adalah pembawa virus, gitu ya. Ya, anak-anak, saya rasa pengetahuan kita mengenai COVID-19 gitu ya, harus selalu kita waspadai, kita pahami kalau bisa diterapkan. Kemudian kita ini Bu, ada istilah kita sering mendengar yang namanya di karantina, isoman, isolasi mandiri. Nah ini ya, ini juga sebenarnya adalah sarana untuk mengurangi resiko penularan dari COVID-19.
COVID-19. Kalau isolasi mandiri ya berarti isoman, dia tidak berada di rumah sakit tetapi dilakukan oleh ODP dan PDP atau terkonfirmasi positif kondisinya tetapi ringan-ringan saja ya. Jadi tidak di rumah sakit tetapi isoman, isolasi mandiri ya. Next ya. Karantina mandiri ini dilakukan jika OTG gitu ya. Harus gimana? Ya tinggal di rumah, jangan bepergian, jangan kontak dengan orang, tidak menemui tamu. Ya, kita tolak dulu sementara tamu yang akan bertamu ke rumah kita. Kemudian jaga jarak saat berinteraksi. Ya, lah bagaimana Bu ini? Kalau tinggal di rumah ya tinggalnya di kamar atau di ruang yang tidak terkontaminasi dengan orang lain. Ya. Kemudian alat makan terpisah, jangan campur-campur dulu. Ya. Kemudian jika kondisinya parah, gejalanya segera hubungi petugas dinas kesehatan. Ya, sampai sini anak-anak sudah paham ya? Ya. Kemudian selanjutnya mencuci tangan yang benar. Bagaimana mencuci tangan yang benar? Itu basahi tangan dengan air yang mengalir. Jadi ada keran, kita basahi tangan. Tuangkan sabun. Ya kalau bisa sabunnya sabun cair ya, memudahkan biar tidak bergantian dengan orang lain. Kemudian gosok kedua telapak tangan ya, secara memutar. Memutar berarti di sebelah sini dengan di sebelah sini ya. Gosok kedua punggung tangan. Ini kan punggung ini ya, saya contohkan ya namanya punggung. Kemudian gosok pada sela-sela jari. Kemudian bersihkan jari dengan posisi tangan mengunci. Biar sabunnya merata. Ya. Sampai di sini anak-anak ya sudah mulai bersemangat, sudah mulai paham mengenai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Anak-anak harus waspada. Tidak boleh khawatir yang terlalu tinggi memang, tetapi harus waspada. Banyak materi yang sebenarnya bisa kita sampaikan untuk COVID-19. Tetapi ya anak-anak ya cukup yang paling penting adalah mengetahui apa itu virus COVID-19, gejalanya seperti apa, tanda-tandanya seperti apa, pencegahannya harus bagaimana. Nah, sampai di sini aja kalau kita laksanakan dengan baik, anak-anak saya rasa sudah insya Allah terbebas dari yang namanya COVID-19. Ya, Bapak Ibu guru di sini tidak henti-hentinya menyemangati kalian ya, kemudian mendoakan supaya keluarga yang di rumah, keluarga kita yang terkena sakit mungkin semoga segera bisa disembuhkan ya. Beberapa minggu ini adalah musim, bisa dikatakan musim pancaroba. Hujan deres, siang panas, kemudian kalau malam dingin gitu ya. Nah itu namanya musim pancaroba. Banyak sekali terjangkit flu, batuk ya. Anak-anak yang di rumah harap menjaga kesehatan, betul-betul dijaga, makannya dijaga. Kalau bisa yang mengandung protein yang tinggi harus seimbang. Ada karbohidrat, vitamin, mineral, minum air putih yang banyak. Terus kemudian tadi berolahraga, jangan males karena disuruh di rumah saja. Biasanya anak-anak itu ala-ala ada acara rebahan di rumah, nonton TV males-malesan, ya bangun tidur sesuka hatinya. Justru ini memicu daripada lingkungan yang tidak sehat. Jadi bangun tidur pagi, sholat subuh, kemudian berolahraga, ya kemudian membantu orang tua, itu rutinitas ya. Kemudian sarapan pagi, kemudian melakukan aktivitas di rumah saja. Ya, jadi saya ini merupakan
tim dari Satgas Covid yang ada di SMK PPS 1 Ngrambe. Jadi ketika sudah baru saja terjadi Covid, dari awal tim Satgas di SMK PPS sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga besar di SMK PPS 1 Ngrambe ya. Insya Allah kami semua berusaha untuk menjaga lingkungan agar terlihat bersih, rapi, nyaman, kemudian sehat. Ya, demikian tadi anak-anak ya materi mengenai COVID-19 yang saya sampaikan tadi. Anak-anak sekiranya di rumah bisa melaksanakan gitu ya di rumah sebisa mungkin ya, menghindari hal-hal yang memicu agar tidak terkena COVID-19 ya. Dari Bu Yeti sekian saja. Kemudian kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada salah-salah kata mungkin ketika saya menyampaikan kepada kalian gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.